Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel saya. Kali ini saya mau mereview sebuah wireless PCI Express adapter untuk komputer saya. Ini. Oke, di sini saya sudah punya barangnya. Ini dari D-Link. Barang ini hampir sama dengan merek lain yang cukup terkenal juga, itu TP-Link, tapi karena ada banyak barang TP-Link yang tidak ready, jadi saya ambil yang ini. Di sini paketnya sudah terbuka. Ini bukan saya yang buka, tapi mungkin dari tokonya karena mau memasukkan nota dan juga kartu garansi. Ya, oke, kita mulai aja ya unboxingnya. Di sini nota, nggak terlalu penting. Oke, ini boxnya. Bisa lihat ada dua antena, wireless N300 PCI Express desktop adapter. Ya, ini ada connect to any standard PCI Express. Ya, ini dia pakai PCI Express yang kali 4 yang sudah cukup ya. Di mana nih? Ya. Oh, 32 ya, 32 bit kali 4. Nggak perlu yang 16. Nggak perlu yang ya. Nah, ya itulah pokoknya. Kita coba aja langsung nanti. Langsung kita buka. Ups. Oke, ada lagi nggak? Oke, di sini ada quick installation guide. Ada CD-nya. CD-nya ini juga saya pikir ada aplikasinya juga, karena connect wifi-nya via aplikasi. Ya. Dan di sini ada bracket ya, yang ini untuk mini ITX ya, untuk casing yang mini ITX ini low profile bracketnya. Tapi di sini kita akan pakai bracket bawaannya karena ya menurut saya A few minutes later. jatuhnya di sini. Oke. Jadi ini dia PCI-nya, adapter untuk PC saya. Oke, ini terlihat sangat kecil, cukup ringkas. Ya, bisa lihat di sini cukup ringkas. Kita dapat dua antena. Ya, jadi ini kelebihan dari PCI yang kita pakai di sini. Dia sudah dilengkapi dengan dua antena bawaan. Oke, kenapa saya memilih WiFi adapter yang PCI daripada yang USB? Benar kalau yang USB dia jauh lebih praktis, yaitu hanya plug and play. Ini sebenarnya juga plug and play, tapi ya kita harus buka casing dan install di motherboard. Tapi kalau USB hanya perlu masukkan USB type 2, 3 itu bisa, dan install aplikasinya, install softwarenya, dan langsung bisa dipakai. Kalau ini ya harus buka casing komputer. Jadi kelebihan ini, pertama, jelas dia lebih awet. Sebelumnya saya sudah pengalaman pakai dua yang USB, itu sangat cepat panas, dan kecepatannya kalau panas biasanya akan menurun sedikit. Juga yaitu rawan hilang karena itu USB yang sangat kecil ya. Rawan hilang, saya punya dua dan satu hilang. Jadi ya pemakaian ini lebih awet karena ini di dalam PC, dan di PC juga dengan fan yang bagus. Ini juga akan kena anginnya, dan saya pikir cukup dingin di dalam PC daripada di luar. Ya, ada pendingin dari casing. Yang kedua, kecepatannya. Jelas ini akan lebih cepat karena didukung dua antena, dan ini langsung di dalam motherboard. Jadi saya pikir kecepatannya juga di atas yang USB. Yang ketiga, apalagi ya? Yang ketiga, oke, mungkin dari segi harga, untuk kecepatan yang lebih tinggi, ini dengan harga range yang lebih murah daripada yang USB. Ya. Oke. Tapi kelemahannya,
ya bagi orang yang nggak biasa buka casing komputer, ya ini akan cukup, mereka pikir akan cukup sulit, padahal tidak ya. Ini sangat mudah. Yang kedua, tidak bisa dipakai di laptop, sedangkan yang USB bisa dipakai di platform PC atau laptop. Oke, sekarang ini saya akan pasang di sini. Oke, pertama kita mulai videonya aja ya. Oke, hanya perlu buka baut yang ini kecil. Ya, di PC saya ini saya hanya pakai satu baut karena PC-nya juga nggak pindah-pindah. Jadi mudah sekali dengan satu tangan. Oke, jadi saya akan pasang dia di sini. Ya, bisa lihat ini yang kecil ada 2 biji, bisa di atas bisa di bawah. Jadi kita hanya tinggal masukkannya seperti itu. Cukup mudah kan? Ya, jadi untuk orang yang tidak mau buka casingnya, silahkan dicoba karena ini sangat mudah. Oke, saya pasang dulu ya. Tinggal memasukkan ini ke sini. Ups, sulit juga nih dengan satu tangan. Oke. Sudah selesai? Sangat mudah kan? Dengan satu tangan bisa. Oke, sekarang kita kuatkan bautnya. Ya. Oke, jadi ini dia sudah terpasang. Bautnya sudah dikencangkan juga. Tidak perlu colok kabel apa-apa. Ya, cukup praktis. Dan sangat, ya ini tidak akan hilang karena ya selalu di sini. Jadi saran saya kalau teman-teman punya PC yang WiFi adapternya tidak akan dipindah kemana-mana, yang PCI ini pilihan yang terbaik. Oke, sekarang kita lanjut pasang antenanya di sini. Oke, saya tutup casing saya dulu. Oke, ini benar-benar sangat mudah. Hanya perlu seperti itu, dikuatkan, dan dipindahkan seperti itu. Satu lagi, kalau mau dipasang satu saja tidak ada masalah, tapi kalau saya ya pasang dua-duanya karena untuk kecepatan yang lebih baik. Kembali. Kembali mungkin ya. Oke. Jadi bagaimana? Tampilannya nggak begitu mengganggu sih. Ya. Lumayan, karena warnanya hitam, jadi nggak begitu kelihatan. Oke. Oke teman-teman, di sini saya sudah selesai download, sudah selesai install juga. Tinggal buka aplikasinya. Oke, di sini muncul nama-namanya. Wah, ada banyak. Di sini yang paling dekat. Tinggal connect. Wah, masukin password. Salah. Maaf. Oke. Dan aktif. Connected. Udah ya? Udah, di sini sudah ada logonya hijau. Oke, sudah aktif. Di sini juga indikatornya sudah nyala. Ini sama kayak modem. Adapter yang USB. Jadi ada kedip-kedipnya hijau. Oke, sekarang kita cek kecepatannya. Google Chrome, kita cek di www.fast.com aja. Oke, berapa kecepatannya? Ya, saya pakai internet yang 20 MB per second. Wah, 17. Oke. Mungkin ada orang di keluarga saya yang juga yang pakai internet. Kita ulangi lagi. Ya, oke. Jadi kesimpulannya teman-teman, untuk teman-teman yang sedang cari adapter WiFi,
ya untuk PC mereka atau laptop, mungkin laptopnya yang nggak punya apa adapter wifi-nya. Saran saya untuk orang yang pakai PC dan PC-nya tidak akan dipindah-pindah, akan jauh lebih baik pakai yang PCI. Karena yang pertama lebih cepat, yang kedua lebih awet karena dia ada di dalam dan ada fan dari cooling case-nya. Jadi lebih awet, tidak mudah panas. Yang ketiga memang hardware dari PCI itu mungkin lebih awet daripada yang USB. Ya. Tapi kalau ingin pindah-pindah, jadi mungkin hanya perlu WiFi untuk 5 menit atau 15 menit untuk install sesuatu atau download sesuatu. Download dan install dan lepas lagi dan tidak perlu WiFi. Ya USB itu masih yang sangat praktis ya, yang paling praktis di antara yang lain. Hanya tinggal pasang di USB dan selesai. Oh ya juga, kalau dengan yang PCI kita tidak perlu pakai USB. Kalau kita pakai USB di PC itu sedikit ribet ya. Kalau PCI USB-nya kita taruh di casing depan, itu akan makan tempat untuk USB yang lain. Ya, USB data. Kalau kita taruh di belakang, itu akan memperlambat internetnya karena biasanya orang naruh PC di bawah dan USB yang kecil itu, adapter yang kecil dari USB tidak cukup, mungkin tidak ada antenanya yang membuat internetnya bagus. Jadi karena itu, menurut saya lebih baik dalam banyak hal, yaitu lebih baik kita pakai yang tipenya PCI daripada ini 20 MB, 19. Ya, kecepatannya juga cepat ya. Oke, sekian video dari saya. Ini barangnya dari D-Link. Terserah teman-teman mau ambil barang dari brand lain, saya pikir hampir-hampir sama ya. Oke, tergantung ketersediaan. Oke teman-teman, sekian video dari saya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Dadah.